Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode dari AI menggunakan clipping dengan BFS. Itu ada jurnal, kita bandingkan dua jurnal itu apa perbedaannya. Oke, langsung saja. Jurnal pertama itu tentang menjelajahi navigasi tentang studi komparatif DFS, BFS dan kemudian itu diterbitkan oleh Elkaber 2024. Kemudian dalam jurnalnya itu Static Optimization Informasi Komputer. Kemudian latar belakangnya itu mengapa navigasi jalur penting. Kemudian perencanaan jalur adalah fondasi penting dalam berbagai bidang, mulai robotika otonom, pengembangan game yang imersif, optimasi logistik, hingga sistem navigasi modern. Kemudian navigasi efisien yang tidak menghemat waktu tetapi juga menentukan optimalisasikan kelangsungan hasil, terutama pada lingkungan yang kompleks dinamis. Kemudian labirin ini sering digunakan sebagai tempat pengujian test-bed ideal karena strukturnya kompleks dan penuh percabangan, mereplikasikan tantangan navigasi dunia nyata. Karena penelitian secara khusus membandingkan kerja 3 algoritma pencarian populer. Kemudian tujuan penelitian ini tentang evaluasi komprehensif algoritma pencarian. Itu perbandingan kerja membandingkan secara dalam 3 algoritma pencari, yaitu DFS, BFS, dan SCORE. Kemudian dalam skenario ini navigasi labirin. Kemudian metrik evaluasinya itu evaluasi diselesaikan pada metrik kunci, biaya jalur, waktu eksekusi jalur pencarian yang dihasilkan, dan kompleksitas algoritma. Kemudian metode simulasi, kemudian pembuatan labirin, elemen algoritma seragam, dan heuristika. Kemudian algoritma ini dibandingkan mekanisme dan formulasi itu ada depth first search, yaitu menjelajahi sedalam mungkin pada satu cabang sebelum kembali. Kemudian cepat dalam menemukan solusi namun tidak menjamin optimalitas, itu DFS F sama dengan 1 DFS U. Kemudian breadth first search itu jelasnya level demi level secara horizontal, selalu menemukan jalur terpendek tetapi lebih lambat untuk jalur yang sangat panjang, itu F sama dengan 1 tambah BFSU. Search menggabungkan biaya sebenarnya G kali N dengan optimasi heuristik H kali N untuk pencarian yang efisien, dan optimisasi itu N sama dengan F kali N tambah H kali N. Kemudian hasil dari DFS dengan FS pada jarak jauh itu DFS itu lebih cepat dengan eksekusi, kemudian BFS itu optimal namun lebih lambat. Kemudian hasil dari DFS pada jarak dekat itu BFS itu unggul pada jarak yang dekat, sedangkan DFS itu resiko tersesat, karena resiko tersesat cabang yang tidak relevan mengakibatkan waktu pencarian yang lebih lama. Kemudian search, BFS itu keseimbangan optimalisasi karena mereka sama-sama biayanya jalur serupa, kemudian lebih efisien, kemudian eksekusinya lebih cepat. Kemudian kesimpulan utama itu pada terbagi menjadi algoritma terbaik secara keseluruhan untuk navigasi labirin itu karena optimasi lagi komplit. Kemudian dia heuristik akurat atau mengarah pencarian secara cerdas, kemudian eksplorasi yang efisien atau mengurangi jumlah node yang mengorbankan optimisasi, kemudian fleksibel. Kemudian sedangkan jurnal kedua itu tentang algoritma light
Captain Hill Climbing untuk perincian jalur UEAF. Kemudian latar belakang mengapa perencanaan jalur UEAF penting, karena menggunakan apresiasi beragam, karena ada tantangan lingkungan, dan ada optimalisasi krusial. Kemudian mengatasi batasan algoritma konvensional itu ada masalah utama itu algoritma tradisional sering terjebak dalam optimum lokal, menghasilkan solusi suboptimal. Kemudian presentasi area ancaman yang selalu sederhana tidak mencerminkan realitas operasional. Kemudian tujuan penelitiannya itu untuk mengembangkan algoritma hill climbing, kemudian menyediakan solusi efektif untuk menghindari rintangan dari ancaman kompleks dan mengurangi biaya jalur secara signifikan dan meningkatkan stabilitas solusi. Kemudian perencanaan jalur itu ada komponen lingkungan, ada biaya jalur kompresif, dan optimasi multi kriteria. Karena konsep dalam mekanisme algoritma LARCH ini ada konsep utama itu menggunakan daftar memori atau list dan solusi sebenarnya literasi untuk membuat keputusan. Kemudian kriteria penerimanya solusi baru diterima jika lebih baik dari solusi langkah sebelumnya atau solusi saat ini. Kemudian keluar dari optimum lokal itu menerima solusi yang sedikit lebih buruk, mungkin hindari perangkap optimum lokal. Kemudian operator solusi itu termasuk penyesuaian, penambahan, penghapus waypoint, dan penghalusan jalur untuk optimasi. Inovasi biaya tabrak yang lebih realistis itu pendekatan baru dan perhitungan biaya tabrakan. Ukurannya itu area ancamannya area lebih besar dan kondisi lebih tinggi. Kemudian kedekatan waypointnya itu terlalu dekat dengan ancaman, dia dikenakan biaya lebih tinggi. Kemudian evaluasi kerjanya itu backpack, lalu perbandingan itu lingkungan yang uji dan algoritma perbandingan. Hasil utama kinerja LARCH itu pertama unggul, path terbaik yaitu menggunakan kerja superior mencapai biaya jauh terbaik di 8 dari 10 skala penguji. Kemudian konvergensi cepat yaitu menunjukkan konvergensi yang sangat sesuai biasanya dalam 150-200 literasi penghemat waktu komputasi. Kemudian waktu eksekusi efisien itu waktu hanya 2-3 detik atau sangat cocok untuk aplikasi real time. Kemudian analisis terbukti rebus konsisten lingkungan kompleks, scalable, dan secara efektif mencegah konfigurasi prematur. Kesimpulannya itu bekerja masa depan algoritma LARCH efektif, cepat, dan mudah diimplementasikan tanpa parameter kompleks. Model biayanya itu tabrakan yang baru memberikan presentasi ancaman lebih realistis. Kemudian lingkungan backmar atau inovasi menjadi kontribusi signifikasi bagi bidang ini. Kemudian itu saja perbandingannya itu. Di BFS itu optimasi dan optimal dan komplit. Dia menggunakan jalur terpendek, kemudian harus akurat atau mengarahkan pencari secara cerdas. Kemudian explorasi efisien itu mengurangi jumlah node yang dieksekusi tanpa mengorbankan optimisasi. Kemudian fleksibel, kasus graf dan lingkungan menjadikan pilihan yang kuat. Sedangkan di jurnal yang kedua itu dia menggunakan algoritma LARCH secara sangat efektif, cepat, dan mudah diimplementasikan tanpa parameter yang kompleks. Kemudian model biayanya itu tabrakan baru memberikan realisasi ancaman lebih realistis. Dia menggunakan road atau yang terpanjang. Kemudian lingkungan backmar yang inovatif menjadi kontribusi signifikan bagi bidang ini. Kemudian dia itu di tempat-tempat yang jauh seperti kayak pergi ke puncak menggunakan jalur itu. Itu saja penjelasan perbandingan dari jurnal 1 ke jurnal 2, jurnal 1 dengan jurnal 2, dan perbedaannya pada optimalisasi dan jalur panjang dan jalur pendeknya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.